Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peduli, perkenalkan nama saya Parul Pangestu. Teman-teman saya sering manggil saya dengan sebutan Ayung. Dan juga saya asli dari Sukabumi, di Karawang. Sudah dari 2017 sampai sekarang, alhamdulillah. Untuk keseharian saya di Karawang itu, saya adalah mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Karawang, dan juga sambil cari sampingan yaitu freelance. Pertama kali gabung bersama Karawang Peduli itu pas momen banjir Karawang di awal tahun 2021. Di situ saya mulai bergabung, dan awal mula saya terjun di dunia kerelawanan di situ. Untuk kenapa ya bisa tertarik ke dalam dunia relawan itu, emang sih banyak juga dari teman-teman saya yang menanyakan, kenapa sih sampai segitunya kamu mengikuti dunia relawan itu. Ya karena kebahagiaan itu gak bisa diungkapkan atau gak bisa diceritakan ya. Soalnya kita pas membantu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang membutuhkan itu, rasanya suatu kebanggaan lah bagi diri sendiri, bisa membantu walaupun tidak bisa membantu dengan sepenuhnya, walaupun kita cuma bisa membantu dengan tenaga saja. Ya di situ kita bisa lihat bahwa benar-benar orang yang lagi membutuhkan itu rasanya ketika dapat bantuan itu gimana gitu. Ya jadi suatu kebanggaan lah untuk terus bisa berbagi senyum kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita semua. Kemarin terakhir saya ke Sumatera Barat, yaitu di Pasaman Barat waktu gempa bulan apa itu ya, lupa ya. Terus untuk sebelumnya juga saya alhamdulillah diterjunkan di Lumajang untuk membantu korban erupsi Semeru, dan juga Banten saya pernah juga waktu gempa juga, Sukabumi banjir, Nusa Tenggara Timur di Sumba itu banjir bandang. Alhamdulillah kalau untuk daerah-daerah, jadi kita bisa jalan-jalan sambil membantu gitu ya. Jadi ada plusnya yang yang emang dicita-citakan, yang emang pengen dijalani itu waktu dari dulu, yaitu ingin keliling Indonesia, dan alhamdulillah dapat kesempatannya ketika masuk di dunia relawan. Kalau di kumpul bareng teman-teman gitu, emang kalau pas awal itu rasanya malu atau gimana, tapi kalau udah kenalan deket jadi malu-maluin. Jadi kayak biar kita itu nggak capek, nggak mumet. Kalau ketika kalau setelah turun di bencana kan kita habis kegiatan kan pastilah capek, karena emang benar-benar di lapangan ya untuk menghibur diri sendirinya itu ya seperti itu, kita dengan cara yang melakukan hal-hal yang gokil lah, bisa menghibur buat kita dan juga buat teman-teman semua. Jadi ya gitu, alhamdulillah dengan cara seperti itu banyak juga teman baru itu yang alhamdulillah masih pada suka. Gak tahu tuh kalau
rasa betah kayak keluarga sendiri itu waktu di Lumajang sih kemarin. Banyak juga seperti Pak Triman yang kayak orang tua sendiri lah. Ketika kita datang juga ke tempatnya, ya langsung ya kayak bahagialah kita melihat kita datang itu. Ya Lumajang emang kemarin tuh budayanya ya enak tuh. Sejauh ini sih waktu di Lumajang ya hampir 2 bulan lebih sih, paling lama di Lumajang. Tapi emang kalau rata-rata sih 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih ketika turun di bencana mana aja. Kita ditugasinnya hampir 1 bulan lebih, tapi yang paling lama kemarin di Lumajang. Makanya kayak seperti keluarga sendiri, betah itu ya karena emang kebiasaan kita tiap hari kan ngobrol sama penyintas seperti itu, jadi rasa keluarganya lebih dalam lah. Momen sedih sih pastinya tiap kita turun ke lokasi bencana juga pasti ada ya, karena ketika kita harus izin berpamitan untuk kembali untuk pulang setelah masa tugas selesai. Di situ kita rasanya ya kayak ninggalin keluarga gitu, sedih karena berpisah dan entah kapan lagi kita bisa datang berkunjung ke tempat itu kan, kita gak tahu kan ya. Mungkin sedihnya itu sih ketika dengar juga cerita-cerita rumah mereka yang hancur, rumah mereka yang tinggal sisa puing-puing, mereka nggak bisa tinggal lagi, lalu tinggal di tenda. Ya itu menurut saya sedih sih, dan paling sedihnya ketika kita harus berpisah dengan mereka, ketika kita harus kembali ke Karawang gitu. Jadi sebenarnya kan kalau bencana itu nggak harus ditakutin ya, karena mau bagaimanapun kita menghindar, kalau memang menurut Allah kita harus kena kan ya pasti kena kan. Cuman untuk safety aja, untuk jaga-jaga, walaupun kita berani 100% berani gitu, kita malah ngamperin ke tempat bencana, kita juga pasti sudah dibekali dengan ilmu-ilmu ketika kita harus ke bencana ini, kita harus ngapain tadi di sana. Jadi kayak ada pembelajarannya dulu lah, seperti pelatihan ketika ada bencana erupsi, kita pelatihannya seperti apa. Ketika pas di bencana tiba-tiba ada erupsi susulan, kita harus melakukan apa, harus lari kemana. Jadi kitanya juga di lapangan itu nggak cuman datang ke sana bantu, kita juga ada ilmunya juga. Ntar dikasih tahu ketika erupsi, tiba-tiba erupsi susulan, kita harus cepat-cepat kemana, dan juga kita harus nyelamatin diri siapa dulu, nyelamatin barang apa dulu, yang penting-penting dulu. Makanya saya nggak ngerasa saya takut kalau datang ke bencana, karena emang sudah tahu gitu ilmunya, bagaimana harus gimana gitu. Pembelajaran yang didapat tentunya ada, karena setiap kita turun di lokasi bencana kan pastinya daerah itu mempunyai kultur budayanya masing-masing kan, nggak semuanya sama gitu. Jadi ketika kita datang ke misalkan kemarin Lumajang, Sumatera Barat, jadi kita itu harus
bisa untuk membiasakan diri dengan budaya mereka, dengan kesehariannya mereka bagaimana, untuk bahasa-bahasa obrolan dengan mereka. Jadi banyak yang dipelajari gitu. Kita juga nggak cuman cuma jalan-jalan jauh gitu. Kita juga dapat banyak pembelajaran lah, seperti bahasa baru, terus kebiasaan mereka tahu juga nama-nama daerah di sana, dan juga tempat-tempat wisata yang mungkin nanti siapa tahu kita bisa jalan-jalan, buka jasa traveling atau gimana gitu. Jadi ya alhamdulillah banyak sih pembelajaran. Itu gambaran kecilnya saja. Iya pasti dong, kalau untuk kenalan sih pasti banyak gitu. Di tiap daerah juga pasti kita dapat kenalan baru, teman baru, bahkan bisa jadi pacar baru kan. Ya kita nggak tahu kan kalau jodoh itu. Jadi ya enaknya gitu sih, kita banyak hal-hal baru yang didapat gitu ketika turun di lokasi bencana itu. Ada sih, iya pasti ada aja. Terus saya juga sering gitu dari teman-teman gitu cerita bahwa sering tuh kalau di bencana itu ada juga yang sampai menikah karena ketemunya di bencana. Banyak juga sih kalau pengalaman-pengalaman, cerita-cerita dari teman-teman gitu. Jangan diniatinya untuk cari cari jodoh, cari ini, yaitu jodoh itu bonus. Kita kan niatnya datang bencana itu untuk membantu gitu kan. Kalau saya sih gak bisa ngajak untuk teman-teman ikut gabung di relawan, karena menurut saya teman-teman bakal lebih bahagia, bakal lebih senang itu ketika keinginannya itu muncul di dalam diri sendiri gitu. Jadi ketika diajak kan banyak juga kan, ayo ikut gabung relawan kan, gini gak taunya cuman numpang apa kan. Berbeda kalau dengan keinginan dari diri sendiri gitu. Jadi lebih rasa membantu, rasa ingin melihat orang tersenyum itu lebih inilah kalau untuk ajakan itu. Mungkin mudah-mudahan teman-teman kita, teman-teman saya juga mungkin yang melihat video ini nantinya bisa tertarik lah untuk ikut dunia relawan, karena banyak bonus yang didapat dari hasil kita berbagi senyuman kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lagi membutuhkan itu. Untuk teman-teman semua, untuk sahabat-sahabat semua, jangan lelah untuk menjadi baik, jangan lelah untuk berbagi senyuman. Walaupun kita tidak bisa terjun langsung, berbagi langsung, jangan khawatir. Yuk sama-sama kita melangkah, sama-sama kita berbagi lewat Karawang Peduli. Jangan lupa supportnya, juga doanya untuk kami, untuk kita para relawan, supaya bisa terus berbagi senyum dan juga selalu sehat. Terus jangan lupa subscribe juga channel YouTube dari Karawang Peduli, yaitu Karawang Peduli TV, dan juga follow Instagram dari Karawang Peduli, yaitu Karawang Peduli. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karawang Peduli, spirit membangun kepedulian.